Terima kasih. Langsung saja kita akan mengulas nih terkait dengan zero odol di tahun 2023 mendatang. Ini bagaimana dengan kondisi dari pelaku usaha angkutan truk hingga saat ini? Nah, eh, pertama-tama saya mau sampaikan terima kasih atas kesempatan ini. Eh, Pengusaha truk saat ini eh, dalam keadaan memang karena pada masa pandemi ini truk mengalami distraksi di mana pengaruh daripada industri selama ini kan ada juga yang tutup, ada yang belum berjalan, dan ini mulai dalam keadaan recovery. Tentunya truk juga seperti itu karena truk itu muatannya adalah dari industri. Namun ada beberapa bidang yang memang mengenai angkutan barang makanan, kemudian barang-barang industri kesehatan itu memang truk yang seperti yang ngangkut seperti ini tidak mendapat pengaruh, bahkan naik gitu. Tapi pada umumnya 80% mengalami distraction gitu, Mas. Baik, tapi kita tahu Kementerian Perhubungan juga akan terus berupaya mewujudkan zero odol tadi, Pak, di tahun 2023 mendatang. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Aptrindo juga mendukungkah kebijakan dari pemerintah begitu? Karena ini kita lihat dan sudah disampaikan dasarnya lebih kepada untuk keselamatan perjalanan ataupun berlalu lintas. Ya, sejak awal kita mendukung hal ini, tapi perlu saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan odol. Jangan nanti masyarakat. Odol itu adalah merupakan singkatan daripada overdimensi dan overload. Iya. Nah, overload itu terjadi adalah karena muatan yang dimuat ke dalam truk itu melebihi daripada kapasitas yang sudah ditentukan dalam buku KIR truk masing-masing. Jadi setiap truk itu mempunyai kapasitas daya angkut. Nah, apabila ini dimuat melebihi daya angkut, tentunya ini disebut overload. Yes. Ya, itu dulu, Mas. Jadi pada dasarnya kami dari Aptrindo, Asosiasi Pengusahaan Angkutan Barang ini mendukung terhadap upaya pemerintah karena ini udah hampir 50 tahun kita tidak tertib terhadap pemuatan ini. Begitu kira-kira, Mas. Baik, tapi kalau misalnya hingga saat ini kan masih ada kita lihat truk-truk dengan angkutan yang berlebih begitu overload tadi ya, seperti Anda katakan. Nah, ini lantas bagaimana dari peran Aptrindo sendiri untuk bagaimana memberitahukan atau membina anggota-anggotanya ini, Pak? Sejauh ini seperti apa sih mekanismenya? Nah, ini juga perlu saya jelaskan dulu rimba pengusaha truk ini. Silakan. Nah, ini karena ada pengusaha truk yang sesuai undang-undang bahwa pengusaha truk itu adalah pengusaha yang berbentuk badan hukum, kemudian ada perusahaannya, ada PT-nya. Itu yang dimaksud dengan perusahaan truk yang sesuai undang-undang. Oke. Kalau ada truk yang berplat hitam, plat hitam itu adalah pribadi atau milik swasta yang mengangkut barangnya sendiri. Nah, ini dia. Halo, masih jelas, Bu? Ya, bisa diulang kembali, mohon maaf tadi sempat ada freeze begitu Pak Gemilang terkait dengan tadi masih terkait dengan truk yang plat hitam ini, seperti apa, Pak? Nah, truk yang berplat hitam dimiliki oleh orang pribadi atau PT yang memuat barangnya sendiri, tidak mengangkut barang orang lain. Nah, di sini terjadi kerancuan karena setiap orang pribadi boleh memiliki truk, gitu ya. Nah, di sini sangat banyak. Jadi jumlah truk di Indonesia ini luar biasa banyaknya ya. Betul, Pak. Ada 17 juta. Jadi begitu luas rimbanya, gitu ya. Dan identifikasi pengusahanya juga bermacam-macam. Nah, sehingga sebetulnya mereka yang plat hitam
itu tidak boleh mengangkut barang orang lain, karena mengangkut barang dengan plat hitam tidak boleh mengutip ongkos kepada orang lain, karena itu dianggap barang sendiri. Nah, di sini terjadi peta yang tidak bisa kita perjelas berapa banyak yang punya truk milik pribadi ini. Oh, zonanya abu-abu begitu ya, Pak Gemilang? Betul. Nah, sehingga kita lihat kadang-kadang ada truk yang memang tidak tersosialisasi mengenai aturan main ataupun aturan-aturan yang baru. Mereka tidak tahu karena tidak punya komunikasi dengan sumber-sumber aturan yang itu. Iya. Berarti mungkin bisa dibedakan antara truk yang memang tergabung dalam asosiasi Aptrindo sendiri dan di luar asosiasi begitu ya. Dan tadi yang berplat kuning dan hitam, mungkin begitu ya, Pak ya? Ya, betul. Gitu. Jadi kami pengusaha truk yang plat kuning punya badan hukum. Jadi jelas dia operasionalnya dan mendapat pembinaan daripada pemerintah atau bergabung dalam asosiasi, sehingga mudah menjelaskan mengenai aturan-aturan yang ada.